mudah-mudahan Abah, Mama sehat sampai tuntung menyekolahkan Bu Nikam sampai tua. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Tubuhnya kini tak berdaya. Asap beracun pembuatan berbagai kerajinan emas yang ia hirup sejak muda dulu menyisakan penyakit paru-paru akut di tubuhnya. Karenanya sosok tubuh Arifin pun tak lagi menunjukkan usia sebenar dirinya. Rasa sesak di dada tak serta-merta membuat Arifin meninggalkan pekerjaannya. Istri dan 4 orang anaknya menjadi amanah yang harus ia tetap coba penuhi kebutuhannya. Dan lewat sisa-sisa keterampilan tangannya ini pula, pria 40 tahun ini mencoba menggantungkan harap sebagai pengrajin kerangka cincin atau amban. Bermodalkan peralatan sederhana, Arifin mulai mengolah bahan mentah di salah satu sudut rumahnya ini. 14 gram bahan baku perak ia leburkan terlebih dulu dengan api panas tinggi agar mudah dibentuk nantinya menjadi cincin. Berat bahan baku ini biasanya disesuaikan dengan model dan besaran cincin. Semuanya ia lakukan secara manual. Ya sekitar 1 bingkai sehari itu nah. Mungkin bahannya dari perak kaya bisa juga balok emas yang tergantung pesanan tuh Bang. Bentuk cetakan yang Arifin gunakan untuk mengolah bahan cincin adalah persegi panjang seperti ini. Tujuannya agar mudah dipipihkan dan bentuknya menjadi kerangka cincin. Orang Banjar biasa menyebut proses ini dengan istilah mencatuk. Agar tidak licin, biasanya Arifin akan melapisi dengan serpihan batu. Dan sesekali, batangan kecil perak ini pun kembali ia panaskan agar mudah dibentuk sesuai dengan ketebalan yang dibutuhkan. Setelah diperoleh ketebalan yang sesuai, Arifin mulai membentuk lingkaran cincinnya. Kali ini ia menggunakan pipa cetakan untuk mendapatkan sisi lengkungnya. Sebagai kepala keluarga, Arifin bertanggung jawab akan kelangsungan hidup istri dan 4 anak mereka. Namun dengan kondisi tubuh yang sakit-sakitan, ditambah penghasilan yang tidak menentu, sang istri mau tak mau harus ikut berjuang mencari tambahan nafkah mereka. Bang, ulun anak ke sekolah. Dengan sedikit keterampilan menjahit yang ia miliki, Rosita, sang istri pun mencoba peruntungan menerima perbaikan atau perombakan pakaian. Ya tuh kemauannya dia sendiri itu dijahit tuh lah untuk menghidupi keluarga kan sama tambahannya tuh. Kedua ujung cincin sengaja Arifin sisakan sebagai tempat mahkota atau rumah pengikat batu akik. Dan untuk menempelkan mahkota pada kerangka cincin harus ia lakukan secara cermat dan teliti dengan cara mematrinya agar bisa terpasang dengan sesuai, kuat dan kokoh. Materi pengelasan sambungan mahkota dan cincin Arifin buat dari serbuk perak.
sedikit bahan kimia khusus, dan air secukupnya. Semuanya ia campurkan menjadi satu dan aduk merata. Untuk mengelas atau mematri bahan kerajinan perak atau emas, pengrajin menggunakan bahan dasar yang sama dengan materi yang akan pengrajin sambung. Tujuannya adalah agar pengelasan bisa sempurna dan tidak mengurangi bobot atau nilai barang. Tahap ini terbilang sulit. Jika tidak cermat, maka proses penyambungannya bisa gagal dan harus ia ulang kembali. Disinilah kesabaran Arifin teruji. Sebab di tengah kondisi tubuh yang tak lagi sebugar dulu, ia harus tetap mengutamakan hasil cincin yang baik. Tangan keriput dan kurusnya harus bisa mendatangkan kepuasan pada hasil karya ini. Batuk paru-parunya tuh. Akibat kecium banyak air kerasnya tuh. Selanjutnya, Arifin mengamplas keseluruhan sisi cincinnya agar semakin halus dan berkilau. Upah membuat cincin yang ia tetapkan bervariasi, tergantung tingkat kerumitan model serta besar kecilnya cincin yang ia buat. Ya, otas tuh upahan sekitar 70-an sebingkai. Sebingkai upahannya tuh. Terus mata segigi kan 70 upahannya. Martapura tahun 2 kan upahannya. Kalau biasa aja lah sekitar 50-an bang. Ya sudah tuntung. Berapa? Berapa? 60.000. 50 jelas. Ya bisa ya. Makasih Mangla. Ya. Sebenarnya tak hanya membuat cincin, karena Arifin juga menerima permintaan memperbaiki perhiasan. Salah satunya menyambung rantai gelang yang putus seperti ini. Dengan cara yang sama, tangan terampil Arifin cekatan mematri bagian yang putus. Tidak mahal upahnya, hanya 10.000 per satu perbaikan. Tergantung juga pada tingkat kerusakan yang harus diperbaiki. Di pasar inilah, Rosita istri Arifin menawarkan jasa perombakan pakaian kecil-kecilan. Sudah hampir 3 tahun lamanya. Cara ini ia pilih untuk menutup kebutuhan keluarga dan anak-anaknya yang mulai beranjak dewasa. Sang suami tak lagi bisa mencukupi nafkah keluarga. Penyakit paru yang menjangkiti membuatnya tak bisa lagi bekerja terlalu berat. Melihat pemanakan abahnya di rumah bisa berjahit, lalu aku hendak kursus berjahit, tapi duitnya kan ada. Jadi Jusidin nih hendak hari raya, kalau bila hari raya dapat zakat kami. Jadi zakat itu dikumpulkan. Udah itu kawa kursus. Bermodalkan niat tulus yang kuat, perlahan wanita 37 tahun ini semakin mantap menjalani profesi ini. Sebuah mesin jahit yang ia peroleh dari berhutang, serta uang zakat keluarga miskin yang selalu ia peroleh di akhir Ramadan, ia kumpulkan dan manfaatkan dengan baik. Menukarakan mesin jahit itu kakak ipar sudah lawas berjahit, kawam membayari. Mbak itu
buka toko tuh dapat jaket juga pang di bari-bari orang kan. Kumpul akan juga, tapi kan nuka baju anak pang sekolah. Biasanya bayar toko. Walau kemampuan menjahit masih tergolong sederhana, Rosita beruntung tidak pernah mendapatkan protes pelanggan atas hasil jahitannya. Sebelum memutuskan membuka lapak di pasar, Rosita hanya menerima jahitan dari rumah ke rumah saja. Namun berkat kerja keras yang tak berkesudahan, akhirnya Rosita bisa mengais rezeki dari lapak kecil ini. Awalnya juga punya baju jahit, merombak banyak pang yang nyaman gitu nah gawiannya. Pada tapi berpikir memotong kain kawai juga, cuman jangan terlalu ini banyak modelnya, biasa aja bajunya kawai, mengukur awak. Semua rela dilakoni, asalkan kebutuhan keluarganya bisa tercukupi. Bahkan tak jarang si bungsu ia bawa serta di saat sang suami tengah bertugas membersihkan masjid. Rosita beruntung memperoleh anak-anak yang bisa mengerti kondisi orang tuanya. Jarang si bungsu Akbar ini rewel saat Rosita harus menyelesaikan jahitan para pelanggannya. Dan pintar aja bermainan, ada kawan di pasar, pintar aja. Bila hendak naik ke atas mesin, kada kawa ditahani, ditangat, kada kawa ditangat. Sudah tuntung Kak baju. Sudah tuntung. Biaya untuk merombak jahitan dimulai dari harga Rp30.000 atau tergantung dari tingkat kerumitannya juga. Berapa Bu pakinya? Rp30.000. Namun pendapatan yang ia peroleh tak bisa sama tiap harinya. Ya, sama-sama. 30, 40, bisa jual 50, rata-rata. Tugin sampai kadep juga baju jahit, jam 5, nyerbulik. Orang sudah ada lagi di pasar. Hanya saja seberapa besar atau kecilnya rezeki yang sudah Tuhan percayakan sangat berharga bagi keluarganya saat ini. Sebab masih ada 3 anak lagi yang sedang ia dan suami perjuangkan agar bisa terus sekolah. Anakku yang kuliah tuh jadi kawal sekolah, dapat beasiswa. Ya kakak udah dapat beasiswa karena kawan juga sekolah kuliah. Alhamdulillah dapat. Ada banyak orang yang mendaftar, sedikit aja yang diterima, yang berdua. Bodi dan hati lo. Hai. Pesan apa Mbak? Tuhan kan berikan jalan. Di masjid inilah Arifin menggantungkan hidup keluarganya, melakoni sebagai pekerja pembersih masjid. Pekerjaan ini pun tak bisa setiap hari ia jalani, karena berbagi tugas dengan rekan sekerja lainnya. Atas jasa membersihkan masjid 3 kali seminggu, Arifin berhak atas upah sebesar Rp75.000. Sebenarnya tugas membersihkan masjid adalah pekerjaan Fahmi, putra sulungnya, saat masih duduk di bangku SMA. Namun semenjak putranya itu mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, Arifinlah yang menggantikan.
Ya alasannya tuh supaya kawa sekolah kan tuh lah, melanjutkan sekolah kuliah kan supaya jangan terganggu nya. Nah, alasannya supaya bisa anu tuh aja orang tuh sukses sekolahnya tuh lah. Beasiswa yang putranya terima menjadi rezeki dari Sang Halik yang tak akan putus ia syukuri. Sebab anaknya sempat terancam putus sekolah karena ketiadaan biaya. Dirinya pun tak menyangka jika Tuhan sudah menyiapkan rencana baik ini untuk anaknya. Paling tidak, ada sebuah harap. Semoga rantai kemiskinan ini tak berlanjut ke anak-anaknya. Ada jaga ading lah, mama tak matar jahitan. Selaku satu-satunya anak perempuan di antara 3 saudaranya, Nur Aina Emelda bertanggung jawab akan pekerjaan rumah tangga. Hanya dirinya lah yang paling bisa diandalkan menjaga Akbar adiknya. Sedangkan 2 kakak yang berada di asrama hanya bisa sesekali pulang ke rumah. Emelda tuh orangnya penurut aja, disuruh kakak mau aja. Sekolahnya rajin aja pang di sekolahan. Biar nang ada besangu rajin aja juga sekolah. Hati akan benar orangnya sekolah. Beruntung, Akbar termasuk anak yang tidak terlalu rewel. Sehingga Emelda sama sekali tak merasa kerepotan saat menjaganya. Emelda sadar jika dirinya lah teman terdekat bagi Akbar saat ini. Menemani adiknya bermain adalah bentuk tanggung jawab Emelda sebagai seorang kakak. Merasa bersalah, mana seorang kadang aku memberi sekasian. Barunya minta duit kadada. Sudah habis belanja pesan makan tadi. Kegigihan orang tualah yang membuat remaja 13 tahun ini tak ingin menambahkan beban di bahu ayah dan ibunya. Sebab yang sangat ingin ia lakukan adalah bisa membahagiakan orang tuanya suatu saat nanti. Tak berbeda dengan 2 kakak tertuanya, Emelda pun termasuk anak yang berprestasi. Udah. Sudah tunggu kabar. Sedikit lagi. Tolong antara dulu dengan Dina lah. Peringkat pertama di kelas terbilang sering diraih di tiap tahun ajaran sekolah. Dengan memaksakan diri berhutang di bank, keluarga ini akhirnya bisa memiliki tempat untuk berlindung dari panas dan hujan. Bukanlah batu bata ataupun papan untuk menutupi sekeliling dindingnya. Hanya lembaran-lembaran kalsibot pada rangka kayu menggantikan lembaran bekas spanduk dan terpal yang sebelumnya mereka gunakan. Abahnya Banu dapat duit, biasan membayar bank, tahu utang tanah, tahu utang bayar anak sekolah. Nescafe Green Blend, pancarkan percaya dirimu. Baru, kemasan ekonomis isi 5. Tuhan kan berikan jalan. Kesederhanaan nampak kental dan kuat terpancar di antara mereka.
karena keikhlasan menjalani kehidupan yang penuh liku. Sebab kesempatan bisa bersantap serta meluangkan waktu bersama keluarga ini adalah anugerah Tuhan yang tak boleh Arifin sekeluarga sia-siakan. Harapan Nasarik itu Allah Ta'ala, insya Allah Allah Ta'ala ada jembari rezeki. Itu kan bersyukur juga ada, biar sedikit tapi awal lah, cukup aja. Sulitnya beban hidup yang ada di pundak Arifin dan Rosita seakan terangkat berkat keberadaan keempat anak yang dititipkan Tuhan pada mereka. Bagi keduanya, anak-anak mereka adalah sumber kekuatan tersendiri untuk melawan segala kesulitan dan cobaan yang menghampiri. Biar garing awak ini tetap begawi, asal anak ini kayak orang, mudah-mudahan jadilah sukses. Selalu ada keyakinan dan kepercayaan teguh pada Sang Pencipta yang mengiringi tiap perjalanan hidup mereka. Bahwa Tuhan telah memetakan dan menyiapkan setiap rencana baik yang akan indah pada waktunya nanti. Justru selalu berjalan beriringan, membuat keduanya belajar, memaknai semua ujian yang telah dan sedang mereka lalui sekarang. Anak-anakku, Mama, Abah, minta maaf, ada tapi kawa mengkusi. Udah nih, kamu memaafkan. Paham nih, aku ada dapat patrian, lo paham patrian tadi nah. Berapa? 60.000 tadi. Iya, alhamdulillah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup manusia sudah menjadi rancangan Tuhan yang terbaik. Sehingga alasan Tuhan menjadikan umatnya hidup berpasangan, supaya keduanya bisa saling melengkapi dan menguatkan. Mudah-mudahan Abah, Mama sehat sampai tuntung menyekolahkan bonikam sampai tua. Harapannya tuh supaya sukses dong sekolah, supaya berhasil kan, supaya kayak orang gitu lah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.